Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kilas Balik Misteri dengan host yang sama, narasumber yang berbeda, tentunya cerita yang berbeda. Kali ini kita kedatangan tamu, beliau bisa dibilang seorang indigo bernama Hilmi yang ya punya kejadian aneh pas waktu PKL dulu di sekolah. Singkat cerita langsung kita tanya aja ke narasumbernya. Ya silakan. Ya, awal mula terlihat seorang sosok gitu, misalnya sosok mistis gitu ya. Yang pertama itu di pas waktu masuk sekolah SMP Negeri Citerep, Oh, itu aku udah dari pas sekolah SMP ya, sampai sekarang juga masih ya sering melihat sosok itu. oh, Cuman ya anehnya dari aku tuh bukan seorang indigo tapi melihat selalu melihat sesuatu yang emang belum pernah orang lihat gitu. Seperti contohnya, misalnya aku pas lagi PKL nih, dari PKL itu kata orang dalamnya itu gini. Nah, dari sebelum orang dalamnya ngasih tahu tentang ada hal mistis atau seorang sosok orang yang emang penunggu, nah dari situ aku udah tahu apa yang diceritakan dia itu udah tahu. Jadi seakan-akan ada seorang yang emang ngasih tahu aku untuk hati-hati gitu. Dan jadi di sini tuh ada sosok ini gitu. Nah, sebelah sini ada sosok ini gitu. Dari sini, dari ujung sampai ujungnya lagi tuh banyak sosok-sosok yang seperti itu gitu. oh, tapi awal mulanya itu gimana tuh Mas? Awal mulanya tuh emang kayak udah rasa aja gitu. Jadi udah kayak ada bau-bau orang-orang. Ya, emang udah kecium lah Ya, aroma-aroma kayak gitu maksudnya kan. awal kejadian tuh di mana gitu? Awal kejadian itu emang aku orangnya suka pingsan itu. Nah, Oh, dari mulai itu lihat seseorang itu, oh yang lihat-lihat ya makhluk-makhluk gak makhluk jelas halus gitu lah ya. gitu yang emang nggak pernah orang lihat tapi diri sendiri mah lihat Itu gitu. berarti pas semenjak pingsan-pingsan ya? Iya, itu semenjak pas pingsan itu pas SMP kelas 1 itu sering banget sekolah pingsan karena emang terganggu oleh hal-hal yang seperti itu kan. Oh iya, iya. Nah, nyampe masuk SMK pun sama. Jadi di sekolah SMK aku tuh ada seorang kakek-kakek gitu kan, merupakan seorang kakek-kakek. Cuman yang aku lihat pas aku ngomong nih ya, Ya. kek mau kemana? Nah, dari pas aku di depan sekolahan, si kakeknya ini nggak ngomong sama sekali. Walaupun aku udah teriak-teriak gitu kan. Padahal di kelas itu banyak orang. Tapi dia bilang kenapa kamu gini. Dia nggak tahu kok orang lihat tanah gitu. Oh itu tuh. Terus kejadian apa lagi yang nih yang Yang lebih ke ininya sih lebih ke seremnya itu pas PKL sih. Itu emang bener-bener aku tuh ada seorang nenek-nenek gitu kan yang emang rambutnya udah kayak beruban panjang, cuma panjang pakai kebaya kayak gitu. Karena emang di pas aku masuk juga yang diperlihatkan itu sosok dia gitu. Jadi dia itu seakan ngajak aku buat interaksi terus sama dia. Jadi setiap aku PKL, setiap aku masuk mau shift 1, shift 2 itu dia selalu ada. Sebelum aku masuk ke ruangan itu teh dia udah nungguin di pintu. Ya, siang mau sore juga itu dia masih tetap ada. Cuman yang lebih anehnya mah emang aku yang doang yang lihat ya. Orang-orang gak pernah lihat gitu. Pas aku cerita sama orang-orang situ, orang-orang dalam, "Bang, aku tadi lihat ini." Serius di mana di sini? Oh, ya udah, nggak bakal ngeganggu katanya. Tapi pas udah kesininya dia semakin kayak terus-terusan gitu ya, ngeliatin gitu, ya gitu. Jadi si neneknya ini pengen bener-bener ngajak aku interaksi. Jadi dia seakan-akan pengen ngasih tahu hal apa yang dialami dia gitu. Emang kan dari si manajernya juga kan manajer perusahaan gitu kan, eh, hati-hatinya gitu. Kalau ada yang kayak gini, apalagi orangnya yang emang rawan penglihatannya yang kayak udah indigo gitu kan, ya wangi-wangian gitu, hati-hati. Nah, lebih seremnya lagi tuh masih mending ya gitu ya, aku lihat mah itu udah orangnya emang kayak baik gitu ya, nggak mengganggu gitu. Cuman dia mungkin dia suka apa nggak tahu ya, sering banget gitu ngeliatin aku gitu. Aku lihat dia ngeliatin aku terus, seakan-akan dia tuh sini gitu. Jadi,
pas kejadian lebih ambles sama itu, diajak ke kamar mandi sama dia teh, ayo deh sini sini sini, kalau kata bahasa Sunda kan ujang gitu kan, kalau dari bahasa Indonesia mah dek sini deh gitu gitu kan, ngajak-ngajak gitu. Aku kira kan orang situ ya, padahal yang dari kata teman aku mah bukan, gak ada siapa-siapa gitu sih, lebih ke seremnya mah itu dong. Iya itu pas masuk ke kamar mandi. Iya jadi pas aku masuk kamar mandi, udah masuk kamar mandi, tiba-tiba muka aku tuh udah dimasukin ke air itu, udah masuk ke air itu juga kata orang yang emang yang apa yang ngebantuin aku gitu, yang narik gitu, itu teman aku juga gitu, teman dari PKL. Dia nggak lihat apa-apa, cuman yang dilihat itu aku, terus diteriakin, dipanggil-panggil gitu, nggak nyaut-nyaut, lurus aja terus sampai masuk kamar mandi dia langsung cepet-cepet gitu, langsung cepet-cepet disamperin gitu, takutnya kenapa-napa gitu kan, karena aku emang nggak dengar sama sekali gitu, sautan orang-orang itu nggak ada masuk sama sekali, kayak udah ada yang gituin lah gitu, gak ada yang jaga lah gitu, supaya apa, suara-suara yang dari emang benar-benar makhluk asli gitu, manusia gitu, itu udah nggak ada gitu. Jadi aku fokusnya ke suaranya dia, ayo deh ayo. Ngajak, dia ngajak. Pas udah masuk kamar mandi, udah dari situ udah kayak gelap. Tahu-tahu udah pas sadar, loh kok rambut basah, ini sama basah. Terus aku dimasuk ke apa aula itu ya, aula apa perusahaan gitu ya, kantor gitu, kantor khusus orang-orang yang emang sakit gitu kan, ada itunya gitu, dibawa ke situ tuh. Loh kok gue di sini, bukannya gue tadi di dalam gitu, kaget kan. Dari situ istighfar terus ya, gue mau coba kata bahasa Sunda muji gitu kan, istighfar gitu. Nah oh kayak gini ya, tadi terus pas ditanyain tuh emang lu nggak lihat apaan, gak tahu ada orang ngajak ngajak ke sini, yaudah ayo gitu. Sosoknya tuh kayak nenek-nenek. Nah dari si pas manajernya perusahaan ini, oh iya yang udah apa dia bilang harus hati-hati itu gitu. Dia emang agak baik, cuman agak emang gitu gitu, kayak baik tapi ngajaknya jahat gitu, apa kayak orang mau ngejahatin gitu, mau terjerumuskan ikut dia gitu. Aku itu lebih enak, lebih parahnya mah di situ. Pas itu cuma dijailin pas Hmm. kamar mandi atau orang Yang lebih ininya mah di aku kan masuk ke ruangan lantai 2. Lantai 2 itu aku berdua sama teman aku, teman SMK gitu. Aku lagi ngerjain tugas seorang PKL gitu kan, di salah satu tempat yang ber-AC gitu. Kata aku gini, itu malam Jumat, itu benar-benar malam Jumat. Pas kejadiannya itu, teman aku di pas di tembok kayak gini ya, teman aku di sini. Nah si temennya ini, teman aku tuh lihat bahwa di samping aku itu ada orang cewek cantik, kayaknya kayak itu mah kuntilanak gitu. Pantas saja pas AC-nya mati, kan AC-nya dimatiin ya, kok asa dingin-dingin gimana gitu. Dia mah pas dia lari duluan, aku nengok ke belakang, iya lagi ngedeketin. pas dingin berarti di sini. Iya di sini pas gini, ya Allah kok dingin banget, pantesan dia duluan berangkat gitu, takut. Orang dia dari matanya juga udah gini-gini kayak ngasih kode ke aku gitu, bahwa ada tuh gitu, dia gini-gini banget gitu, matanya nggak diem gitu. Bukan yang nenek-nenek. Bukan, jadi di sosok si itu Pak, di salah satu perusahaan itu, sosoknya itu bukan hanya nenek-nenek. Jadi sosoknya itu ada seorang cewek cantik itu bunuh diri. Itu yang bunuh diri itu, yang cewek cantik itu bunuh diri di salah satu yang sekarang jadi aula pemotongan barang itu kan sumur. Nah dia itu masuk sumur situ, meninggal di situ. Nah adanya kata si manajer ini, adanya di lorong yang paling atas di pojok. Aku dari pas interview gitu ya, interview seorang PKL gitu, semuanya gitu, dari beberapa sekolahan gitu, dari sekolah ini, dari sekolah aku gitu, semuanya kan di interview gitu dulu kan, dibagi-bagi buat cara kerjanya di mana-mana gitu. Nah dari situ tuh udah kelihatan emang sosoknya itu di pas belakangnya si papan tulis. Itu yang pas zaman PKL itu nggak cuma satu berarti. Iya, nggak cuma satu. Melihat apa? Pertama itu emang nenek-nenek ya, kedua si Mbak Kunti, ketiga itu anak kecil, cuman anak kecil ini
dia itu kayak udah kuburan lama gitu, makam yang gede gitu, maksudnya dari kecil gitu kan, dari kecil dia udah emang di makamnya di situ, terus dibongkar gitu, diambil kayak tanahnya gitu kan. Nah, dari sosok seorang anak kecil itu di belah apa ya, di sebelah utara. Dari kan, jadi itu posisinya yang bikinannya itu jadi pas pintu masuk, lorong paling apa ujung. Nah, terus yang lebih serem itu di pojok ini, yang di belakang gudang. Itu kecil sih, anak kecil lari-lari gitu. Mengganggu apa Hah? main Dia mah cuman kayak lewat-lewat aja. lewat-lewat aja, jadi wah, bocah. Kadang aku juga senyum-senyum sendiri ya. Ngapain lu gitu kan? Ngapain lu di sini kata aku gitu. Enggak kah, lagi main gini 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 bla bla bla. Emang rumah kamu di mana kan gitu. Rumahku di sini nih gitu. Wah, di sini. Ini pabrik ya gitu kan. Iya kan, ini awalnya rumah aku kan gitu biar gitu. Ya, pas aku lagi interaksi ngomong sama ini orang, teman aku yang dari PKL-nya dari Citerep, ya. Kan ada yang dari Asohe, dari sekolahan-sekolahan yang dari Citerep gitu kan, dari ada Citerep. Itu namanya si Hanun. Hanun, Hanun nyamperin aku gitu. Gimana lu ngapain di situ? Enggak, gua nggak ngapa-ngapain, enggak berani ngomong, aku nggak berani bahwa aku tuh lagi ada ngajakin ngomong gitu. Enggak, gua liatin lu kenapa lagi ngomong-ngomong sendiri. Enggak, orang gua enggak ngomong-ngomong siapa-siapa gitu. Serius ya. Pas udah gitu udah aku keluar, eh saya tuh apa aku tuh langsung nggak sadar diri aja gitu. Udah sering banget itu, udah sering kalau itu mah emang benar-benar sering gitu ya. Pingsan, lihat kayak gitu langsung pingsan gitu. Yang awalnya biasa aja gitu kan, nggak mau apa terlihat orang, tapi pas udah aku keluar dari area situ, anak kecil udah bayangan tuh udah kayak udah di mana gitu. Itu yang sering banget. Yang lebih itunya mah yang benar-benar merasa PKL terganggu gitu lagi kerja ya gitu. PKL di masa sekolah itu yang lebih terganggu di situ sih. Lebih ke seremnya gitu, kayak serem tapi seru. Kalau menurut aku seru sih, jadi aku bisa interaksi. Oh, kok gue bisa, terkadang sih gue suka gini ya, loh kok gue bisa sih orang nggak bisa gitu, ada apa ya gitu, apa gue indigo, tapi nggak merasa indigo gue tuh. Tapi setiap ada orang kayak emang makhluknya di gaib gitu ya, ada terus tuh. Selalu apa yang aku lihat itu ada gitu aja, tempat yang belum pernah aku lihat ada aja gitu. Tanah kecil, entah itu emang merupai apa sosok orang-orang yang nggak bisa ditanya, gak kenal gitu kan. Aku seringnya gitu sih kalau misalnya udah lihat-lihat kayak gitu. Selain di tempat PKL ada nggak misalnya kayak di rumah Oh, kalau di rumah udah inilah, udah apa ya, udah. berapa Kalau rumahku sih, di rumahku juga ada gitu, cuman emang sosoknya itu emang dia mah, kata peribahasa orang dulu kan, itu mah cuma penunggu gitu kan, penunggu orang emang bener-bener apa ya, itu mah udah ibarat bahasa Sunda nih ya, sesundanya gitu, mungkin orang-orang Jawa pada ngerti ya, itu udah karuhun kita gitu, penunggu kita jadi gitu. kalau nanti leluhur guys Iya, leluhur gitu, jadi kayak leluhur kita gitu, yang itunya mah gitu. Sering sih pas lagi jalan kalau keluar rumah itu udah nggak aneh lah gitu, udah diabaikan, udah mau dia nyamperin mau dia cuma liatin doang, udah aku mah fokus aja ke jalan. ada yang pernah sampai juga Di luar PKL gitu ganggu sih, pasti ngeganggu ya, lebih ngeganggunya itu yang suara-suara kayak bunyi-bunyi suara tangis kan. Itu yang bikin serem mah tuh pas di sekolahan tuh, yang sering aku kan orang OSIS ya, jadi OSIS terus aku suka nginep itu dari pas awal masuk sekolah nih SMK nyampe aku lulus, itu aku sering banget yang namanya nginep di sekolahan itu. Kalau di sekolahan kan awalnya kan di bawah gitu kan, sekarang pindah ke atas, yang lebih serem juga yang di bawah, karena di situ uh, ada yang meninggal juga, yang anak sekolah ketimban apa tembok sekolah gitu kan, roboh gitu, nah meninggal di situ. Itu cewek juga, tapi dia nggak ganggu, dia nggak jahat, cuman emang dia suka ngelihat, suka apa, kalau ke aku mah suka ada gitu, suka apa ya, ngeliatin wujudnya dia tuh kayak gimana gitu. kalau misalnya teman-teman lu gimana sih kalau lu bisa Gini, interaksi kayak melihat itu
yang namanya orang gitu kan, ada yang percaya dan enggak gitu kan, gitu. Kalau aku ngomong gini 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 gini, ah lu malu kali ini. Ya emang ini yang gue rasa, yang gue lihat. Mungkin lo nggak lihat, gak bisa lihat, tapi gue emang selalu ada gitu, suka ngeliat lah gitu. Emang gitu sih, kadang mah orang ada yang emang, oh emang dia memang kayak gini emang dari dulu gini. Kalau udah emang teman yang udah lama tahu aku begini gitu, maksudnya suka lihat-lihat orang-orang, masa hantu-hantu atau makhluk-makhluk goib gitu kan, udah yang paham gitu, dia percaya. Tapi yang orang-orang baru kayak anak SMK kan baru nih gitu kan, ada juga yang anak SMP yang satu sekolahannya di SMK-nya gitu, ada gitu, dia udah tahu percaya, ada yang enggak gitu, karena emang ya emang gue yang lihat bukanlah yang lihat gitu kan. Kadang guru juga suka heran gitu kalau malam gitu ya, kalau malam gitu guru-guru mah lagi pada diem gitu, teman-teman gitu. Aku mah masuk kelas itu ngobrol sama orang kayak gitu lah. Itu yang sosok yang tadi aku jawab, aku katain itu yang ketimbang sekolahan, itu cewek, orang tetangga sih, maksudnya tetangga kampung, maksudnya beda kampung, cuman cuma satu desa gitu kan, satu kampung, satu kampung cuman masih satu desanya gitu. Itu sih aku juga awalnya nggak kenal sih, pas udah masuk situ mah ya ada yang nggak ada yang ngasih tahu sih, cuman emang pas masuk sekolah itu yang pertama diliatin itu dia di pas pojokan. Tadi katanya kerasukan di Curug ya? Iya, bukan Curug, di ini Carayom tuh, dia gitu tahu kan aku sama dia gitu, sama teman juga gitu. Itu awalnya cewek yang keserupan, awalnya tuh cewek, awalnya bukan saya dari awalnya nih kan, kita tuh lagi biasa nih masak-masak kayak gitu kan. Aku emang udah bukan pertama kali masuk di situ kan. Itu sekitar jam 12-an ya, jam 12 pertengahan malam pas itu. Aku emang udah beberapa kali ya ke situ, udah ketiga kalinya masuk situ. Ibarat camping kayak gitu udah ketiga kalinya gitu kan. Pas itu ada acara kayak apa ya, di sekolah kan ada ekstrakurikuler pencinta alam gitu kan. Nah kita tuh ngadain pertemuan kayak misalnya reunian gitu sama orang-orang baru gitu, orang-orang udah lama gitu. Nah di Ciroyom itu yang pertama aku sebelum ngajak teman-teman SMK gitu ya, anak-anak ekstrakurikuler, itu aku udah duluan dari grup aku gitu, grup pendaki gitu. Itu aku pas di kamar mandi kan di pas ruyuk-ruyukan bambu, pohon bambu gitu. Aku diantar sama yang namanya Ilham ya, Ilham tungguin gua di sini ya, baru ketakut gitu. Dia udah tahu kan, sering lihat gitu. Pas udah gitu, udah aku di kamar mandi, ada yang bisikin, aman, aman, ada aman, aman, aman. Oh, iya emang gue lagi aman, ngomong sendiri. Ternyata si Ilhamnya udah nggak ada di situ. Pas keluar, mana si Ilham? Kemana temen gue? Kok gue ditinggalin di sini lah? Tadi yang bilang aman-aman siapa? Itu awal pertama. Itu kayak suara campuran sih, kayak ada suara cewek, ada suara laki-laki, anak kecil gitu. Tapi yang lebih sering itu, yang lebih emang dilihat benar-benar itu kan ada empangnya gitu, ada empang, ada kayak empang-empangan gitulah gitu kan, kolam-kolam gitu kan. Di situ ada kolam. Nah di situ tuh sosoknya tuh kakek-kakek juga, kakek-kakek yang memang udah dari dulunya kayak gitu, udah dulunya dari di situ gitu ya. Oh ya udah sih, aku mah berusaha diem, nggak pernah cerita sih sebenarnya. Kalau misalnya aku lagi di daerah pegunungan atau lagi di camp muncak gitu ya, dari jalan nyampe ujung ke puncak juga udah tahu, cuman emang aku nggak berani ngomong aja sama mereka karena aku gini mikirnya, kalau gue emang sih gue aja yang doa yang lihat gitu, teman-teman gue enggak, takutnya kan ada yang penakut gitu kan, ada yang anggapinnya biasa aja gitu. Tapi yang lebih ke gue yang takut itu, gue nih lihat orang kayak gini, misalnya sosok seperti ini kan orang lain gak lihat gitu. Udah dari situ aku bener-bener berusaha untuk tutup mulut gitu, biar orang-orang itu nggak tahu gitu. Setelah aku baliknya dari puncak atau ngecamp gitu, pulangnya baru aku cerita gini. Nggak tahu.
Gak tahu nggak kerasa. Tiba-tiba udah kayak lemas aja badan. Kayak tidur aja. Iya kayak tidur nggak ada inget apa-apa. Teman-teman lo ngomongnya gimana? Ya, ya gitu dah. Bilangnya tuh lu mah teriak-teriak. Emang gua kenapa tadi? Kalau orang kayak suruh kesurupan mah ya gak inget aja sih. Kalau gua mah gak pernah ingat gitu. Pas mau pingsan juga mau gimana gimana kalau udah keliat gitu mah gak pernah ini. Gak pernah apa ya, gak pernah ingat apa-apa gitu. Kayak gue tuh lagi tidur aja. Tapi pas sadar loh kok gue di sini gitu. Lebih ke gimana ya? Ya udahlah, biarin ya. Nggak tahu juga pas udah keseringan banget ya gitu kayak pingsan atau lihat-lihat orang yang emang suka lihat sosok-sosok itu emang pengen banget ya Allah kok kayak gue kayak gini sih orang lain enggak gitu. Kenapa lah gitu. Pas pas udah gitu aku emang langsung ke tempat orang pintar gitu. Sedangkan orang tua juga emang pintar maksudnya bukan pintar gitu. Orangnya suka bisa lah gitu kan bisa ituin orang gitu. Kayak nyembuhin anak-anak sakit nangis-nangis gitu kan. Ibu aku juga seorang tukang pijit lah ibarat dukun bukan sih cuman yang emang bisa aja gitu kan. Iya gitu. Tahunya kayak konser itu dari cara ngasih tahu orang pas nyembuhinnya ya Mm-mm. sama yang itu bukan tahu gitu. Terus Ya, apa orang tua gue gitu orang maksudnya bisa gitu kan. Tapi aku emang gak bisa cuman aku pengen gitu ya ke orang lain dulu gitu misalnya ke orang lain buat emang bener-bener nutup banget gitu. Nah akhirnya aku kan kenal nih sama orang-orang yang udah pintar gitu kan udah ustad lah gitu pergi ke sana ke daerah Sukamakmur ya ujungnya Sukamakmur itu aku pergi ke sana selama seminggu aku di sana di Rukiah selama seminggu. Seminggu itu aku pertama malam Senin di tanggal apa di hari kelahiran karena aku mintanya pengen di hari kelahiran gitu kan hari Senin. Habis itu kata si orang pinternya itu bisa kamu bisa ditutup itu cuman ini susah ya Nabi lebih ke susah nggak gampang kayak orang-orang itu lebih susahnya tuh kok bisa gitu ya nggak tahu dia jelasin gini kamu emang bisa cuma sebentar doang udah ditutup saya balik lagi ke situ emang udah nggak ngerasain apa-apa gitu kan nggak ngerasain hal-hal yang emang udah yang pernah dilihat gitu dirasain sendiri. Aku balik lagi udah nggak ada kan. Pas udah balik lagi ke situ ke rumah itu balik lagi beda lagi ada lagi orangnya. Ada aku udah ke situ 2 kali 3 kali ke pesantren itu udah ini mah nggak bisa ini mah kamu mah bukan kayak indigo orang biasa dia biasa ditutup gitu kan cuman ini mah emang udah kata dari leluhur kamu sendiri gitu. apa ceritanya sampai bisa ya itu dari turunan Iya awalnya itu benar dari atas dari orang tua juga tua kan pertama ada kakak nih ada kakak aku emang beda bapak gitu ya beda kalau satu ibu mah seibu gitu cuma beda bapak itu katanya gitu kan kata dia emang udah nggak bisa apa udah nggak bisa gitu lu mah udah apa udah ada orang itunya katanya udah ada turunannya ada kordat bah apa kalau bahasa itu mah kordat apa aduh nggak bisa iya iya itu kayaknya itu aku ada kordatnya gitu kan oh gitu. Tapi aku nggak mau kayak gini karena kan takut mengganggu orang-orang yang nggak tahu karena dari lu juga ngerasa kayak kebebanan tuh sih bisa ngeliat kayak gitu beban setiap orang pasti ada bebannya apalagi ini kan beda bebannya beda cuman yang lebih dibebankan itu di pikiran aku ya kok gue bisa kayak gini gitu orang lain enggak gitu. Kenapa sih gue harus lihat sosok apa yang gaib-gaib gitu jadi ke kitanya tuh bukan nggak merasa kayak diganggu gitu pikiran gue itu kayak mengganggu gitu tapi walaupun seorang orang itu nggak mengganggu gitu kan cuman apa memperlihatkan wujudnya dia doang gitu. Cuman aku merasa kayak gimana ya gue kayak pengen udahlah gitu jangan sampai gitu ketemu lagi gitu karena kejadian misalnya lu kayak diganggu banget gitu
rumah? Kalau di rumah-rumah sih aku nggak pernah diganggu. Cuman emang kalau lagi ke tempat wisata, teman aku kan ada nih, teman suka nge-review-review tempat wisata gitu kan. Suka dibilang gini, lu aman nggak? Jangan bilang aman-aman kata gue. Udah sebelum lu bilang aman juga udah nggak aman gitu. Udah nggak aman ya. Lah gimana dong? Ya udah lanjutin aja abaikan. Kita nafsi-nafsi aja, masing-masing aja. Kalaupun dia emang mau mengganggu ya aku juga bisa lawan lah gitu kan, jangan ganggu gini-gini, tapi aku nggak mau ngeliatin ke teman aku yang nggak ngeliat gitu, soalnya gimana ya, beban juga sama teman gitu. Kalau misalnya gue kesurupan atau cekcok sama orang kayak gitu kan repot lah, dia juga mikirnya kayak gue tuh orang gila gitu. Iya, kayak bilang banyak yang lu mah kayak orang stres ngomong sendiri gitu kalau lagi interaksian gitu. Berarti nggak ada lagi kayak kejadian-kejadian tanggal gitu. Ya sih lebih ke itunya mah, lebih seringnya mah gitu doang sih, kayak ngelihat sosok-sosok kayak gitu. Itu emang udah ibaratnya udah bodo amat lah gitu Berarti sampai sekarang sampai sekarang. Barusan aja dari pas masuk emang dari ini juga udah tahu lah gitu. masuk mana? Ini masuk ke daerah sini. Emang kan dari sekolah kan di sini kan. Wah di sini emang udah biasa, udah biarin lah. Nah, yang penting gue mah udah tahu, udahlah abaikan aja. Nafsi-nafsi ibaratnya gitu kan. Kalau lu ganggu gua ya gue juga bisa bikin lu gini gini gini. Kalau gua kan orangnya nggak mau mengganggu juga, biarkanlah dia memperlihatkan dirinya sendiri gitu. Yang penting jangan orang lain lah gitu. Berarti yang paling apa ya, yang paling lu takutin tuh pas di PKL kali yang apa di semester gitu. Iya, yang lebih takutnya itu, yang lebih traumanya mah itu sih, pas aku kata teman aku udah di bak itu di bak kamar mandi. Emang iya katanya, saya sadar emang itu ini udah basah we semua dari ujung, dari pala gitu, dari rambut sampai sini udah basah gitu. Nyampe 3 hari nggak PKL gitu. 3 hari aku di stop PKL, masuk lagi ada lagi. Kata aku tuh udahlah biarin, ntar aku ini ke orang tua gitu supaya bisa ini gitu. Orang tua mah cuma ngasih taunya cuma disuruh. Padahal aku itu kalau misalnya ayat kursi kayak gitu ya doa sering gitu, misalnya dibaca sebelum masuk juga udah dikasih tahu gitu ya caranya gitu, cara masuk ke tempat-tempat kayak gitu udah dikasih tahu, cuman keke aja nggak ada yang mempan. Jadi emang kayak udah sebelum aku cegah udah dicegah sama dia sendiri gitu. Jadi dia yang datangan sendiri datang kayak pengen ngajak masuk ke ininya dunia dia gitu. Kata aku mah emang sih bener, dia tuh pengen ngajak aku tuh masuk ke dunia dia gitu. Tapi aku kan gue kan manusia, lu siapa gitu kan. Jangan ngajak-ngajak orang hidup gitu. Lu mau udah meninggal udah tenang di sana, jangan ganggu orang yang hidup gitu. Jangan sampai ganggu orang lain. Lu boleh ganggu gua gitu. Cuman jangan ganggu teman-teman gua yang gak pernah lihat gitu. Lu boleh ganggu gua gitu. Tapi asalnya satu, jangan bawa gua mati aja udah gitu deh. Kalau lu mau sahabatan sama gua ya silakan gitu gituin aja. Iya serius. Kalau aku lagi ngomong sendiri gitu ya, kenapa sih harus kayak gini kataku? Harus bener-bener kayak beban, emang dibilang beban emang beban ya. Jadi ya kitanya juga aduh gini amat ya gua gitu ya. Hidup gua kok gini banget gitu ya. Bikin takut orang lah gitu. Orang yang belum nggak tahu kan takut. Apalagi kesurupan gitu kan. Tapi aku nggak pernah sih kesurupan yang kalau yang bikin orang bahaya mah, kata orang-orang yang udah tahu mah gitu. Cuman emang ya gak sadar diri aja sih, gak sadar diri. Berarti sering dong, Ya, bukan pas di Ciloyo doang. ya. Sering ya? Kalau kesurupan itu emang pas di tempat PKL, tempat Ciroyom itu, tempat ngecamp. Selebihnya itu cuman kayak lihat, langsung udah ingat Itu ke kalau apa. PKL juga pernah. Pernah. Itu kan pas masuk pas masuk ke got lagi. Masuk ini kan kamar mandi kan. Itu udah nggak ini kata orang-orang mah, udah gini-gini, udah nggak bisa ditahan. Itu sama orangnya juga, orang situ langsung manggil ustadz gitu, memanggil ustadz langsung dibalikin, aku langsung pulang. Aku disuruh jangan PKL lagi tapi aku maksa pengen PKL karena kan
yang lagi PKL kan harus punya data pribadi juga, nilai gitu kan. Selebihnya masih emang kayak gitu sih, lebih ke horornya gitu, apa kejinya di dunia, dua dunia itu aja sih yang lebih parah gitu. Udah mungkin video ini segitu aja. Ya. Yang di rumah juga ya percaya atau percaya kan itu hak hak kalian. Mm-mm.